Kalau bahasa kekinian, bahasa kontemporer disebut dengan esensi atau intisari dari segala sesuatu. Itu makna dari zubdah. Adapun al-itqan, menurut para ahli lughah, memiliki 3 makna. Yang pertama ahkama, ya. Yang kedua ajada, ya. Ahkama, ajada, dan makna yang ketiga dobata. Dobata. Ahkama artinya menyempurnakan. Ajada artinya memperindah, memperbagus, ya. Ajada. Sedangkan dobata artinya memperkokoh. Itu arti dari al-itqan. Al-itqan ini bentuk masdar dari lafaz atqana yutqinu itqana. Dalam bahasa Al-Quran di surat An-Naml, kalau tidak salah di surat An-Naml, Allah Ta'ala berfirman, Sun'ullahilladzi atqana kulla syai'in. Karya Allah yang Allah atqana kulla syai', memperindah, menyempurnakan, memperkokoh segala sesuatu dari karya ciptaannya. Itu di dalam Al-Quran, atqan. Jadi judulnya Zubdatul Itqan. Kitab Zubdatul Itqan ini adalah ringkasan intisari dari kitab Al-Itqan karya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Kitab Al-Itqan karya Imam As-Suyuti ini diringkas, diambil intisarinya, diambil yang terbaiknya oleh Abu Yahya Dr. Sayyid Muhammad Ibn Ali Al-Maliki, kemudian beliau tuangkan di dalam karyanya berjudul Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran. Jadi ini kitabnya As-Suyuti, beliau pilih intisarinya, beliau pilih terbaiknya di dalam kitab Al-Imam As-Suyuti berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, beliau Said Maliki menulis judul dengan Zubdatul Itqan, intisari daripada kitab Al-Itqan karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita ketahui Imam As-Suyuti adalah ulama yang produktif di dalam menulis kitab. Kurang lebih dalam satu disertasi Futuhat ilmiah, beliau menulis 400 judul kitab. 400 judul kitab. Demikian juga Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Ali Al-Maliki termasuk ulama kontemporer yang produktif di dalam menulis karya-karya ilmiah. Bahkan beliau bukan hanya mencetak kitab, tapi juga mencetak ulama. Banyak para murid-murid beliau menjadi ulama-ulama yang produktif di dalam menuangkan karya-karya ilmiah dalam keilmuan Islam. Kita langsung ke judul Muqaddimah fi Ulumil Qur'ani allati hiya
mustalahut tafsiri. Nah, berapa? Terus. Jadi nanti kita tidak perlu terjemahkan, baca saja, kita tabarukan. Nanti ada an-nuqat al-muhimmah, poin-poin penting baru kita uraikan. Ya, jadi baca saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. مقدمة في علوم القرآن التي هي مصطلح التفسير. اعلم أنه لا بد من معرفة مصطلح التفسير قبل قراءة التفسير ليكون الإنسان على بصيرة تامة منه فيعرف المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ويترتب على ذلك فهم معاني الآيات. ومن خاض التفسير قبل معرفة مصطلحه كان في حيرة وقل نشاته والتبست عليه المقاصد. علم التفسير هو مأخوذ من قولهم فسرت الشيء إذا بينته. وسمي العلم المذكور تفسيرا لأنه يبين القرآن ويوضحه. وحده وعلم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من جهة نزوله كمكيه أو مدنيه ونحوه كسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بالأحكام وغير ذلك. وموضوعه كلام الله عز وجل من الحيثية المذكورة. وفائدته التوصل إلى فهم معاني القرآن والعمل بما فيه بعد الفهم. وثمرته التمسك بالعروة الوثقى والفوز بالسعادة في الدارين. وواديه الله تعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام فهو علم إلهي نبوي. واستمداده من القرآن نفسه والسنة وأساليب العرب ومسائله ما يستفاد منه من أحكام وعقائد وأمثال ومواعظ. ونسبته أنه من العلوم الدينية بل رئيسها لكونها مأخوذة من الكتاب ومتوقفة في الاعتدال بعد الثبوت عليه. وفضله أنه من أشرف العلوم وأجلها لأن العلوم إنما تشرف بشرف موضوعاتها وموضوعه أجل وأشرف. وأما بيان الحاجة إليه فلأن فهم القرآن المشتمل على الأحكام الشرعية التي هي مدار السعادة الأبدية وهي العروة الوثقى لا يهتدى إليها إلا بتوفيق من اللطيف الخبير. حتى أن الصحابة رضي الله عنهم على علو كعبهم في الفصاحة واستنارة بواطنهم بما أشرق عليهم من مشكاة النبوة كانوا كثيرا ما يرجعون إليه صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن أشياء لم يعرجوا عليها ولم تصل أفهامهم إليها كما وقع لعدي بن حاتم في الخيط الأبيض والأسود. ولا شك أن محتاجون إلى ما كانوا محتاجين إليه وزيادة. حد القرآن لغة مأخوذ من القرء وهو الجمع وعرفا هو الكلام هو الكلام المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه. فقولنا الكلام جنس شامل لجميع الكلام وقولنا المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فصل مخرج للكلام النازل على غيره من الأنبياء كالتوراة والإنجيل وسائر الكتب والصحف. وقولنا المعجز فصل ثان مخرج للأحاديث الربانية كحديث الصحيحين أنا عند ظن عبدي. ثم الاقتصار في الحد على الإعجاز وإن نزل القرآن لغيره أيضا لأنه المحتاج إليه في التمييز فهو الأهم. وقولنا بسورة منه بيانا لأقل ما يحصل به الإعجاز وهو قدر أقصار سورة كالكوثر. وإنما كان الأقل الإعجاز بأقل سورة لأنه لم يكن في القرآن آية مفردة بل الآية تستلزم مناسبة لما قبلها وما بعدها فتكون 3 آيات. وزاد بعضهم في الحد فقال المتعبد بتلاوته
ليخرج منسوخ التلاوة وسورة هي جملة من القرآن أقلها 3 آيات مسمات باسم خاص لها بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم بأن تذكر بذلك الاسم وتشتهر به والآية هي جملة من السورة مميزة بالفاصلة وهي الكلمة التي تكون آخر الآية. Nah, jadi nanti baca satu judul masing-masing ya. Kita sampai di muqaddimah. Muqaddimah artinya kata pengantar atau prolog tentang ilmu Al-Quran atau disebut ulumul Quran. Di sini beliau mengatakan bahwa mengetahui tentang ilmu ulumul Quran atau bahasa lainnya mustalah, ya, mustalah tafsir. Itu harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita memperdalam ilmu tafsir atau membaca kitab-kitab tafsir Al-Quran. Jadi ini adalah al-madkhal, pengantar sebelum kita membaca kitab-kitab tafsir atau mempelajari ilmu tafsir. Kalau tidak mempelajari ilmu mustalah tafsir terlebih dahulu, maka ketika membaca kitab tafsir akan mengalami banyak kebingungan. Oleh sebab itu hukumnya untuk bisa memahami tafsir kita harus sebelumnya mempelajari ilmu ulumul Quran. Nah, adapun tafsir di sini, ilmu tafsir itu diambil dari kata fassartu syai'a idza bayyantuhu. Diambil dari ucapan yang menyatakan saya menafsirkan sesuatu apabila saya menjelaskannya. Jadi maknanya al-kashfu, ya. Tafsir secara bahasa artinya al-kashfu wal bayan lil ma'ani al-maqbulah wal maqsudah. Ini dikutip dalam kitab Nafahat Ulumil Quran karya Syekh Ahmad Ma'bad. Syekh Ahmad Ma'bad diterangkan bahwa tafsir secara bahasa artinya al-kashfu. Al-kashfu maknanya menyingkap atau membuka tabir, ya. Kashful hijab. Kashful hijab artinya membuka tabir. Ada satu kitab berjudul Kashful Hijab Warran an As'ilatil Jan karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani terkait pertanyaan-pertanyaan dari bangsa jin. Kemudian beliau jawab. Judul kitabnya Kashful Hijab. Artinya apa? Membuka tabir, membuka hijab. Itu arti tafsir secara bahasa. Al-kashfu wal bayan lil ma'ana. Menjelaskan, menyingkap dan menjelaskan, atau maknanya al-bayan. Al-bayan dijelaskan. Makna-makna yang diterima dan dituju. Itu tafsir secara bahasa. Secara apa? Etimologi. Adapun urfa atau secara terminologi, tafsir artinya atau ilmu tafsir artinya ilmun yubhath, ilmu yang dimana dibahas fi bayanin, ya, atau al-ilmu yubhathu fi bayanin kaifiyati fahmi al-fadil Qur'ani wa kashfi ma fihi min dalalatin wa ahkamin wa tarakibar wa ma'anin. Secara terminologi, ilmu tafsir adalah suatu bidang ilmu yang membahas, yabhathu,
episode yang membahas tentang penjelasan cara memahami lafaz-lafaz di dalam Al-Quran dan menyingkap apa yang ada di dalam Al-Quran, baik itu dalil-dalil, hukum-hukum, susunan-susunan kalimat, dan makna-makna Al-Quran. Nah, itu penjelasan dalam kitab Nafahat Ulumil Quran, ya, karya Syekh Ahmad Fa'bad. Tema yang dibahas kalamullah, firman Allah. Apa itu firman Allah? Dari sejak zaman dahulu terjadi perdebatan. Apakah dia makhluk atau bukan makhluk? Apakah dia baharu ataukah qadim lama? Muncullah ilmu yang namanya ilmu kalam, ilmu yang membahas kalamnya Allah, maka dinamakan ilmu kalam. Ada keterangan dari Al-Imam Ja'far Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 148. Dalam pendapat yang lain, beliau lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah. Dinukil oleh Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan kalamullah laisa makhlukan, laisa khaliqan wala makhluqa. Kalamullah laisa khaliqa wala makhluqa. Yang dimaksud kalamnya Allah, dia bukan Tuhan, dia bukan pencipta, dan juga dia bukan makhluk. Apa artinya? Dia sifatnya Allah. Kalau dia sifat, berarti bukan khaliq, bukan sang pencipta, tapi dia mengikuti kepada sang penciptanya. Sang pencipta sifatnya qadim, maka sifat pun menjadi qadim. Dan dia juga bukan makhluk. Nah, ini jawaban yang diterangkan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq terkait polemik kalamullah ini, apakah hadis atau qadim, apakah makhluk atau bukan makhluk. Faedah mempelajari ulumul Quran, ya, kita bisa paham makna Al-Quran dan bisa mengamalkan. Kemudian buahnya adalah kita bisa berpegang teguh dengan perintah ajaran-ajaran di dalam Al-Quran, dan kita meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya, kebahagiaan jika kita menerapkan, kalau bahasa klasik namanya mengamalkan, al-amal. Kalau bahasa kekinian at-tatbiq, mengimplementasikan. Dan itulah orang-orang yang bahagia hidupnya dengan Al-Quran. Humul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'ani fi gharadi. Peletaknya adalah Allah dan Nabi. Ini adalah ilmu ilahi, dan referensinya dari Al-Quran itu sendiri maupun dari sunnah Nabi. Kedua-duanya adalah wahyu dan asanid, ya, struktur kebahasaan bangsa Arab. Masalah-masalah yang dibahas di sini yaitu mengambil faedah dari Al-Quran, maka disimpulkan keluar hukum-hukum akidah, permisalan-permisalan, dan juga nasihat. Itu kesimpulan yang bisa diambil dari Al-Quran. Dan dia adalah ilmu agama, bahkan menjadi ilmu yang paling nomor satu, karena membahas firman Allah. Dalam riwayat dikatakan fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillah ala khalqih.
Al-Imam Nawawi meriwayatkan di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, keutamaan firman Allah atas ucapan makhluk bagaikan keutamaan Allah dengan makhluk. Itu diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kemudian keutamaannya, ya, ilmu yang paling mulia, ilmu Al-Quran. Karena tema-tema yang dibahas di dalam Al-Quran adalah tema-tema yang paling mulia. Itu. Haddil Quran. Apa sih ini? Definisi dari Al-Quran? Al-Quran ini secara bahasa diambil dari kata Al-Qur'u. Al-Qur'u. Al-Qur'u artinya al-jam'u, mengumpulkan. Ya. Jam'ahu wa Qur'ana. Ya. Jam'ahu wa Qur'ana. Mengumpulkan, ya, secara bahasa. Ada ulama berpendapat Al-Quran itu ismu alam. Dia tidak diambil dari verifikasi kata, pengambilan kata manapun, tapi memang namanya saja Al-Quran. Ada yang berpendapat demikian. Itu dijelaskan oleh Dr. Syekh Ali As-Sobuni dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Jadi namanya Al-Quran. Tapi ada sebagian ulama berpendapat diambil dari kata menghimpun atau mengumpulkan, yaitu Al-Qur'u, yang maknanya Al-Jam'u. Dia adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa mu'jizat dengan surat yang ada di dalam Al-Quran. Definisi lainnya dalam kitab usul fikih disebutkan Al-Quran kalamullah al-munazzalu ala qalbi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Biwasitati Jibril. Al-mankun bitawatur. At-ta'abbud bitilawah. Al-mabdu bi suratil Fatihah, al-makhtum bi suratin Nas. Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Salah satunya lewat perantara malaikat Jibril. Ya, karena tidak semua wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Itu salah satu saja cara penyampaian wahyu lewat malaikat Jibril. Tapi banyak cara Allah menyampaikan wahyu kepada Rasul, ya. Di antaranya lewat mimpi. Di antaranya lewat suara malaikat Jibril tanpa wujud malaikat Jibril. Di antaranya malaikat Jibril berwujud manusia kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi. Di antaranya Allah berfirman kepada Nabi secara langsung dengan perantara maupun tanpa perantara. Jadi Nabi mendapatkan wahyu itu banyak sekali cara yang Allah berikan wahyu itu kepada Nabi. Itu diterangkan oleh Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kurang lebih ada 7 apa 8 cara itu. Saya lupa persisnya berapa, tapi ada sekitar itu, ya, 7 atau 8 cara Nabi menerima wahyu. Salah satunya lewat perantara malaikat Jibril. Biwasitati Jibril. Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril. Ya. Diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir jumlah periwayat dengan jumlah yang sangat banyak. Pembatasannya kalau dalam ilmu hadis tidak disepakati. Ada yang mengatakan 3 lebih ke atas namanya mutawatir. Ada yang menyatakan 10 ke atas, ya. Dari 10 orang yang meriwayatkan disebut mutawatir. Itu pendapatnya As-Suyuti.
sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani atau Al-Kuttani dalam kitab Nazmul Mutanasir Minal Hadits Mutawatir. Bahkan ada yang mengatakan 300 lebih, maka disebut mutawatir, dan seterusnya. Masih terjadi khilaf jumlah mutawatir itu berapa. Tapi Al-Quran ini disepakati dari setiap generasi diriwayatkan secara mutawatir sampai ke zaman kita, dan bernilai ibadah ketika membacanya. Diawali dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Ada 114 surat, ayat masih terjadi khilaf, tapi yang mudah dihafal 6.666 ayat. Bahkan ulama kita, mereka buat riset menghitung titik dalam Al-Quran. Ya, Imam Syafi'i itu pernah menghitung titik dalam Al-Quran secara manual. Beliau simpulkan ada 1 juta lebih titik. Begitu juga Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, dalam kitab Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran, beliau menyimpulkan ada sekitar hampir 2 juta titik di dalam Al-Quran. Itu definisi Al-Quran. Kemudian surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, surat apa? Al-Kautsar. Tapi itu mukjizat, sekalipun dia paling aksar, paling pendek. Paling panjangnya surat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Dan hebatnya Al-Quran bukan hanya ayat menafsirkan ayat, atau satu surat menafsirkan surat, tapi juga Al-Quran itu urutannya itu memiliki tafsiran, urutan surat. Maka dulu ada ulama bernama Imam Al-Biqai menulis kitab tentang korelasi antara ayat dengan ayat, surat dengan surat di dalam Al-Quran, ayat dengan ayat dan surat dengan surat di dalam Al-Quran. Judulnya Nazmud Durar fi Tanasubi Ayati Waswar. Itu kitab beliau tulis untuk membahas tentang masalah tersebut.